Nah, buat Sobat Edu Damkar, ini siapa tahu nih ada yang mau jawab pertanyaan ini nanti dapat apa ya? Dapat giveaway lah ya gitu ya. Silahkan jawab gambar ini. Mungkin dari kita pernah melihat ada mobil tangki, kemudian ada angka-angka di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Edu Damkar, mungkin dari kita sering melihat di jalan, terutama di jalan lah, yang lebih sering ya, di jalan ada mobil tangki, bahan bakar, kemudian ada label, ada logo dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang sudah pernah melihat gambar seperti ini ataupun yang seperti ini yang dari Pertamina, kemudian ada yang dari perusahaan lain, kemudian ada dari juga di bandara, mungkin pernah melihat gambar-gambar seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh label yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh tim tanggap darurat atau mungkin di tempat penyimpanan seperti ini. Nah, ini juga ada label-label seperti ini. Apa sih maksudnya angka-angka itu? Apa sih itu maknanya angka-angka itu? Nah, mungkin ini yang perlu kita juga ketahui seperti apa dan bagaimana cara menggunakan alat-alat seperti itu. Nah, kalau yang belum kenal atau yang belum tahu, itu disebut dengan yang namanya HASCEM code. Apa itu HASCEM code? HASCEM code atau dikenal juga dengan nama Emergency Action Code merupakan sebuah kode yang digunakan sebagai papan informasi yang penting terkait dengan bahan kimia yang disimpan dalam wadah tersebut. Nah, ini bahan kimianya isinya apa? Karena kita nggak mungkin ngapalin bahan kimia tersebut isinya apa, untuk apa dan lain sebagainya, nggak mungkin deh. Karena terlalu banyak bahan-bahan kimia tersebut. Tapi paling tidak dengan menggunakan HASCEM code tersebut kita tahu bahwa itu ada bahan kimia dengan kode seperti itu. Kalau sampai terjadi kejadian emergensi, entah itu tumpahan, kebocoran, bahkan kebakaran, kita harus melakukan tindakan seperti apa, itu ada di dalam kode tersebut. Nah, negara-negara mana saja yang menggunakan HASCEM code itu, diantaranya ada ya Australia, kemudian Malaysia, Selandia Baru, Inggris Raya, Indonesia juga ada. Kalau kita lewat tol atau di beberapa tempat penyimpanan bahan B3 gitu, itu pasti ada. Nah, ini tujuannya kode ini digunakan di fasilitas penyimpanan maupun di kendaraan pengangkut zat kimia atau zat berbahaya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan daripada HASCEM code ini tentunya memiliki makna yang sangat penting, yaitu untuk memberikan informasi yang tepat bagi tim layanan darurat untuk mengambil tindakan dalam rangka mengurangi efek dari bahan kimia yang berbahaya, baik itu ketika terjadi satu kondisi tumpahan, kebocoran, bahkan sampai dengan kebakaran. Nah, ini penting nih, ketika terjadi satu kondisi darurat kemudian kita mau melakukan apa, kan kita belum tahu nih harus melakukan apa. Nah, dengan memahami dari kode tersebut kita bisa lebih aware atau lebih memahami dan juga lebih tahu apa yang harus dilakukan, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan pada saat kejadian tersebut. Saya ambil sebuah gambar untuk contoh di sini, ada ini di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari plat nomornya itu di Indonesia. Dari bahasa yang digunakan juga di Indonesia. Apa itu? Yaitu sebuah bahan bakar dengan kode 1268. Di situ juga tertulis petroleum product. Nah, dari petroleum product tersebut kita bisa lihat dari GHS-nya, Global Harmonization System-nya tadi kita bisa lihat bukan ya, kalau itu mah kode ya, kode atau label daripada klasifikasi B3, ada bahan bakar cair yang mudah terbakar. Kita bisa lihat dari angkanya 3, kemudian ada tulisannya flammable liquid. Kemudian di situ juga kita bisa lihat ada kode 1268. 1268 itu adalah kode PBB. Kemudian ada HASCEM-nya 3YE dan ada kode-kode atau nomor-nomor darurat yang bisa dihubungi. Nah, sekarang kita lihat dari gambar tersebut. Kalau dari komponen daripada HASCEM code tadi atau label tadi atau plakat tadi, kita bisa lihat ada terkait dengan substansi atau bahan, jenis bahan tersebut yang ada dalam wadah tersebut itu apa. Kemudian kita juga bisa lihat piktogram dan juga kelas dari klasifikasi GHS atau substansi tertentu.
Kemudian juga ada nomor identifikasi zat dari PBB. Ini PBB yang mengeluarkan. Kemudian di bawahnya kalau kita perhatikan itu ada HASCEM code-nya, yaitu kode tindak darurat bahan kimia berbahaya yang menunjukkan tanggapan yang harus diberikan jika terjadi kebakaran atau tumpahan. Kemudian ada perincian kontak tanggap darurat, menunjukkan nomor yang akan dihubungi oleh tim tanggap darurat atau oleh masyarakat yang diperlukan pada saat penanganan layanan darurat tersebut. Ada kepolisian, ada damkar di situ, masih 113, harusnya 112 ya damkar ya gitu ya. Kemudian ada ambulans dan lain sebagainya, bahkan nomor perusahaan pun ada. Nah, sekarang kita lihat dari komponen tersebut apa saja nih. Nah, kita lihat UN number. Nah, UN number ini adalah nomor yang terdiri dari 4 digit yang mengidentifikasikan bahan berbahaya dan beracun dalam jaringan perhubungan internasional. Jadi ini adalah sifatnya internasional. Kita nggak hafal nomor ini apa. Kita nggak hafal, tapi dengan nomor UN tersebut kita bisa mengetahui bahwa bahan tersebut mengandung atau wadah tersebut mengandung bahan apa gitu maksudnya. Nah, ini bisa kita lihat. Nomor ini ditetapkan oleh PBB melalui Komisi Ahli Transportasi Bahan Berbahaya. Nah, ini PBB yang menetapkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah nomor daripada UN number 2201. Nah, ini apa nih? Nah, itu sudah jelas tuh di situ apa isinya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tahu UN number tersebut seperti apa? Karena kita nggak hafal. Saya menginstal aplikasi yang disebut dengan aplikasi IRG 2020. Nah, ini saya pasang atau saya install di Android, bisa kita lihat. Kita bisa tahu aplikasi tersebut, kita bisa mengetikkan angkanya dari IRG 2020 tadi, contohnya tadi 2201. Apa itu 2201? Kita juga bisa lihat, oh 2201 adalah terkait dengan jenis nitrous oxide atau bahan kimia nitrogen oksida lah gitu kira-kira ya, atau oksida nitrogen seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan aplikasi IRG 2020. Dan di sini di IRG 2020 kita bisa lihat ada guide-nya. Ya, guide-nya atau petunjuknya kalau memang dalam keadaan darurat. Bagaimana perlengkapan pelindung dirinya, bagaimana ketika terjadi satu kejadian kebakaran, apa alat yang atau media pemadaman yang cocok, bagaimana kalau terjadi tumpahan, apa wadahnya harus seperti apa, bolehkah dibilas atau harus ditampung dan lain sebagainya. Termasuk kalau terjadi satu kejadian kebakaran, kemudian berapa lingkup area yang harus aman dari masyarakat. Ya, nanti juga dijelaskan juga tuh di bagian daripada HASCEM code ini. Nah, selanjutnya adalah HASCEM code. Ada 3 angka. Yang tadi kita lihat ya, ada 3 angka di HASCEM code tersebut. Kita lihat. Nah, ini merupakan kode tindak darurat bahan kimia berbahaya yang menunjukkan tanggapan yang harus diberikan jika terjadi kebakaran atau tumpahan. Nah, HASCEM code tadi itu ada 3 angka. Nah, 3 angka. 3 angka itu merupakan bagian-bagian yang sangat penting. Yang angka yang pertama itu apa, atau huruf yang pertama itu apa, atau kolom yang pertama itu apa, yang kedua itu apa, yang ketiga apa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ya, penjelasan HASCEM code baris pertama menandakan jenis media pemadaman kebakaran yang paling baik dalam mengendalikan api. Nah, ini contohnya kalau di gambar tadi kan adalah 3 ya gitu. Nah, 3 itu apa? Nah, angka mulai dari angka 1 sampai dengan 4. Nah, angka 1 itu merupakan media pemadaman dengan semprotan kasar atau bentuknya coarse spray. Kalau Indonesia kenalnya jet ya, dengan jetnya seperti pada gambar tersebut. Nah, kemudian di nomor 2 yaitu semprotan halus, bentuknya seperti pengkabutan seperti itu, fine spray. Nah, kemudian ada juga yang nomor 3. Nomor 3 itu bahannya apa yang cocok? Yaitu busa atau foam. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti pada gambar ini. Jadi media yang cocok adalah foam. Nah, kalau di depannya itu ada angka 4, maka media pemadaman yang cocok adalah media dry agent atau media kering, misalkan dry powder atau sejenisnya. Nah, pada contoh tadi bisa kita lihat 3YE. Maka 3YE tersebut memiliki makna
bahan tersebut ketika terjadi kebakaran maka cocok dipadamkan menggunakan foam atau busa. Jelas kan di situ? Jadi angka 3 itu menunjukkan bahwa media tersebut yang cocok untuk memadamkan kebakaran pada bahan kimia tersebut adalah foam atau busa. Kalau di depannya angka 2 maka menggunakan spray yang halus atau bentuknya seperti tirai seperti itu. Atau kalau angka 4 maka media pemadaman yang cocok adalah dry agent. Oke ya, jelas ya di bagian baris pertama. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian baris kedua. Penjelasan hasil code baris kedua itu menunjukkan apa sih sebenarnya? Yaitu menunjukkan bagaimana pengendalian bahaya bagi manusia dan lingkungan untuk menjaga situasi seaman mungkin. Nah, ini ada beberapa kode, banyak sekali kode-kodenya. Ada P, R, S, T, W, X, Y, Z, ada banyak sekali. Nah, P itu maksudnya apa? P itu adalah menunjukkan bahwa pakaian pelindung bahan kimia yang kedap cairan harus dikenakan oleh petugas tanggap darurat. Ini juga menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut dapat menjadi reaktif dengan kekerasan atau eksplosif, dengan guncangan, dengan benturan itu akan bisa menjadi eksplosif. Dan bahwa tumpahan dapat diencerkan daripada ditampung. Jadi boleh diencerkan, dibilas gitu kira-kira ya. Kemudian jika ada ancaman langsung terhadap manusia, zat tersebut dapat dicuci ke saluran pembuangan dengan kelebihan air yang besar. Jadi airnya cukup banyak. Kemudian tetapi harus hati-hati dan harus dilakukan untuk menghindari polusi saluran air yang tidak perlu, dan penyegelan saluran air disarankan jika memungkinkan. Itu untuk yang P. Nah, kemudian bagaimana yang maksudnya V dan LTS itu apa? V itu adalah menandakan bahwa bahan tersebut dapat menimbulkan cedera berat atau reaksi ledakan. Makanya pada P tadi dikatakan bahwa P itu juga menunjukkan bahan tersebut dapat menjadi reaktif, ya, menjadi reaktif dengan kekerasan atau eksplosif atau dengan guncangan dan lain sebagainya. Nah, LTS itu merupakan alat pelindung diri yang digunakan. Nah, alat pelindung diri digunakan di sini adalah pakaian pelindung kimia yang kedap air yang dihubungkan dengan breathing apparatus. Jadi udah level yang lumayan tinggi nih, karena breathing apparatusnya entah itu menggunakan breathing apparatus yang digendong langsung kemudian masuk breathing apparatusnya terlindung, atau menggunakan breathing apparatus yang menggunakan hose atau terhubung dengan breathing apparatus. Lalu yang R itu apa? Menunjukkan bahwa pakaian pelindung bahan kimia yang kedap cairan harus dikenakan oleh personal tanggap darurat, dan bahwa tumpahan dapat diencerkan bukan ditampung. Begitu pula dengan kode S. Nah, kode S ini juga bahwa pakaian pemadam kebakaran normal dengan alat bantu pernapasan dapat digunakan. Ini juga memperingatkan bahwa bahan kimia tersebut dapat bereaksi dengan keras dan menunjukkan bahwa tumpahan dapat diencerkan daripada ditampung. Nah, ini adalah kode-kode yang lainnya, termasuk T seperti apa, membutuhkan breathing apparatus, kemudian W juga bahan tersebut bahwa memiliki bahan yang harus menggunakan pakaian yang kedap cairan, kemudian juga dia reaktivitasnya juga lumayan tinggi, kemudian dia tidak boleh dibilas. Ketika ada tumpahan maka harus ditampung. Mulai dari W sampai dengan Z semuanya harus ditampung bahan tersebut supaya tidak mencemari lingkungan dan berbahaya bagi lingkungan. Begitu juga dengan X, bahannya tidak bereaksi tetapi harus ditampung, ya, harus ditampung. Tidak mudah meledak tetapi bahan tersebut harus ditampung. Kalau Y, bahan tersebut sangat reaktif, kemudian juga harus menggunakan alat pelindung diri yang rekomendasikan, tidak harus full seperti yang W dan X, tetapi juga dia memiliki reaktivitas yang lumayan tinggi. Begitu juga dengan Z. Nah, ini adalah penjelasan HCM code baris kedua. Nah, cukup jelas kan? Ya, harus dihafal tuh kalau yang itu. Nah, sekarang bagaimana penjelasan HCM code yang baris yang ketiga? Nah, baris yang ketiga ini adalah untuk menunjukkan pengendalian bahaya bagi manusia dan lingkungan untuk menjaga situasi seaman mungkin. Jadi kalau yang baris ketiga ini bagaimana efek terhadap manusia, apakah harus dievakuasi, apakah tidak, dan lain sebagainya. Kalau ada huruf E di baris ketiga maka hal tersebut harus dilakukan
evakuasi. Nah, ini penting. Ya, ini penting karena apa? Karena ini menyangkut keamanan daripada masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya keamanan publik yang mengharuskan orang diperingatkan untuk tetap di dalam rumah dengan semua jendela dan pintu tertutup, atau evakuasi, atau sumber api harus dihilangkan dan ventilasi dihentikan. Kemudian personal yang non esensial harus menjauh setidaknya 250 meter dari lokasi insiden atau eksiden tersebut saat penanganan dikelola. Kemudian evakuasi dapat dipertimbangkan, tetapi seringkali lebih aman bagi orang untuk tetap berada dalam gedung daripada mengungsi. Karena apa? Karena arah angin bisa jadi berubah-ubah dan bisa berdampak kepada area pengungsian tersebut. Kemudian nih harus konsultasi. Nah, tentunya untuk evakuasi itu harus melibatkan stakeholder yang ada, entah itu aparat keamanan, pemerintah setempat, dinas sosial, dinas kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran daripada Hascemkut. Nah, buat Sobat Edu Damkar, ini siapa tahu nih ada yang mau jawab pertanyaan ini, nanti dapat apa ya? Dapat giveaway lah ya gitu ya. Silahkan jawab gambar ini, jelaskan mulai dari UN numbernya, kemudian Hascemnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti akan saya taruh untuk menjawab pertanyaan tersebut ada dalam deskripsi di sini. Saya akan tutup apabila jawabannya sudah mencapai 1000 orang, dan saya akan kirimkan untuk 5 orang terbaik yang beruntung tentunya dimanapun seluruh Indonesia. Oke ya, coba dijawab ya, gambar ini maknanya seperti apa. Oke, hari ini kita belajar hal yang baru, diskusi yang baru. Jika ada yang kurang pas, bisa berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.